Ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Korupsi di kala pandemi memang ironi. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri pernah bilang ancamannya hukuman mati. Tapi nyatanya anak buahnya hanya menuntut 11 tahun penjara. Sementara warga korban korupsi Bansos terlunta-lunta memperjuangkan hak mereka. Ya, kita sudah terhubung melalui sambungan video Ibu Eni Rohayati, perwakilan warga korban korupsi Bansos yang mengajukan gugatan ke negara. Dan saya juga sudah terhubung dengan pengacara mantan Menteri Sosial Julia Batubara, Magdir Ismail. Selamat malam Pak Magdir, selamat malam Bu Eni. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya ke Bu Eni dulu ya. Ibu Eni, kenapa Bu menggugat negara soal Bansos ini Bu Eni? Maaf, suaranya kecil banget, Pak. Saya ulangi, kenapa Ibu menggugat negara soal Bansos ini? Alasan Ibu? Bisa dengar suaranya nggak kedengar, Mbak. Tidak terdengar suara saya. Kalau sekarang bagaimana Bu Eni? Boleh dibuka? Maaf, Mbak, suaranya nggak terdengar. Oke, sayang sekali karena suara Ibu Eni jelas sekali. Kalau begitu saya ke Pak Magdir dulu sambil berusaha diperbaiki ya Bu Eni. Saya ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, yang jelas dinilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa hanya 11 tahun. Ada kata-kata hanya di depannya. Seharusnya katanya bisa lebih dari itu. Apa tanggapan klien Anda ketika banyak orang yang malah menyesalkan kok cuma 11 tahun? Saya kira begini, Nona, ya, kita mesti melihat bahwa tuntutan itu kan mestinya didasarkan kepada fakta persidangan, ya. Nah, Pak Juliari ini kan didakwa menerima suap, ya. Kemudian suap itu dianggap diberikan oleh para vendor melalui 2 orang stafnya. Akan tetapi ada staf yang lain yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang yang diserahkan oleh vendor melalui KPA dan PPK. Nah, jadi kalau kita lihat bukti persidangan, fakta-fakta di persidangan, tidak ada uang yang pernah diterima oleh Pak Juliari. Tidak ada barang yang disita dari Pak Juliari. Ya, sebagai hasil dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya Pak Juliari. Jadi kalau kita mau jujur melihat tuntutan 11 tahun itu satu tuntutan yang keterlaluan karena tidak ada fakta apapun jadi yang kalau menjadi dasar dari tuntutan itu. Saya ingin ke Kurnia. Jadi kalau menurut Pak Magdir, pengacaranya Pak Juliari, justru yang keterlaluan itu tuntutan 11 tahun begitu. Sementara Anda bilang harusnya seumur hidup. Bagaimana ini? Iya, pasti Pak Magdir berkata seperti itu karena Pak Magdir pasti posisinya sebagai lawyer menginginkan bahkan Pak Juliari itu bebas. Saya ingat betul Mbak Nana kalau konteks gugatan Bansos itu, saya sempat membaca berita, kebetulan saya salah satu kuasa hukum dari para korban korupsi Bansos. Kala itu kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor, apa komentar Pak Magdir? Pak Magdir mengatakan itu adalah cara-cara jalanan. Itu tercapture jelas dalam banyak pemberitaan. Itu yang kami sesalkan juga, pernyataan itu keluar dari Pak Magdir Ismail. Selain dari itu Mbak Nana, kalau ditanya lagi kepada Pak Magdir, siapa maksud Pak Magdir yang sampai hari ini tidak mengakui bahwa uang itu tidak sampai ke Pak Juliari Peter Batubara?
Ternyata kalau kita telisik lebih lanjut, wajar mereka tidak mengakui karena mereka seluruhnya adalah bawahan Pak Juliari. Ada ajudan Pak Juliari Eko Budi Santoso, ada Kukuh Ariwibowo, ada Selvi Nurbaiti. Cuma nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Magdir. Tapi yang jelas Mbak Nana, ICW masih meyakini bahwa pertama, konstruksi perkara bansos terhadap Juliari Peter Batubara ini sempurna. Pak Juliari menerima 32 miliar rupiah, dimulai dari menerima 1,28 miliar, 1,95 miliar, dan 29,2 miliar. Bagi kami, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ditambah pandemi dan dia sampai hari ini tidak mengaku, layak sebenarnya dituntut pidana penjara seumur hidup. Pak Magdir, silakan tanggapan Anda. Betul Anda mengatakan cara-cara jalanan? Saya kira gini, kalau saya lihat ya, kawan-kawan dari ICW terutama beliau ini agak-agak sangat tendensius Kurnia ini gitu ya. Kalau kita mau menggugat, mereka mau menggugat, itu kan ada tata caranya, Nana. Ya, ada hukum acara yang harus digunakan. Itu yang mereka tidak lakukan. Itu satu. Kemudian kedua, mengenai soal jumlah apa yang dianggap terbukti diterima oleh Pak Juliari. Ya, itu tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa mereka menerima uang itu. Ini yang harus dibedakan, Nana, ya, antara dua orang yang mengatakan bahwa mereka menyerahkan uang melalui ajudan, kemudian melalui sekretaris, dan juga melalui staf khusus. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya orang-orang yang buang badan. Mereka melemparkan tanggung jawab kepada Pak Ari. Nah, sementara yang lain yang tidak mengakui itu, mereka bicara jujur karena memang mereka nggak pernah terima. Zolim loh kita kalau kita menuduh orang tidak pernah menerima, kita harus paksa untuk mengakui. Seperti yang dikehendaki oleh kawan-kawan termasuk Kurnia ini tadi. Jadi menurut Anda justru yang, Pak Magdir, jadi Anda katakan justru yang terzolimi ini Pak Juliari, begitu ya? Betul, dalam soal ini, karena begini Nana, mari kita coba lihat, mulai dari penetapan sebagai tersangka. Dia belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka ketika itu satu. Kemudian kedua, ya, keterangan dari Joko Santoso sudah dibantah pada hari yang sama oleh Selvi Nurbaiti bahwa tidak pernah ada uang yang dia terima kemudian diserahkan kepada Pak Juliari. Sementara Pak Juliari belum pernah ditanya. Oke. Ini yang kita mesti melihatnya secara jernih. Jangan dilihat ya orang ini bersalah karena jabatannya tinggi, nggak boleh seperti itu. Bagaimana, Kurnia atau Mas Bonyamin? Gini, jadi kalau itu kan jelas di dalam putusannya Harifan Sidabukit maupun Ardian Iskandar Madanaja dikatakan oleh hakim uang suap itu kemudian mengalir kepada. Ini yang Anda sebut dua orang ini penyuap ya? Iya, dari penyuapnya sudah divonis. Itu sudah berarti artinya kan hakim menilai itu gitu loh, kan sudah bukan perdebatan. Yang kita pertentangkan itu, kita masalahkan itu ketika KPK hanya menuntut 11 tahun padahal sementara di sana ada yang memberatkan karena tidak mengakui. Tidak mengakui, terus kemudian menteri segala macam, dan sejak awal mengatakan ketika saya mendesak itu dikenakan pasal 2 dan pasal 3, pimpinan KPK Pak Gufron mengatakan toh pasal 12 dan pasal 18 itu ada tuntutan hukumannya maksimal seumur hidup dan dijanjikan akan maksimal. Nah, perkataan itulah yang sebenarnya kita tuntut kepada KPK. Kenapa tidak berani menuntut seumur hidup? Itu loh yang urusannya semata-mata itu. Dan kedua, kalau dari masyarakat itu kemudian mengajukan gugatan ganti rugi, itu kan korban. KUHAP kita kan memang ngatur. Memang selama ini masih korban penganiayaan sama termasuk korban kecelakaan yang sudah bisa digabungkan dengan pidananya. Saya kira kreativitas teman-teman itu korban korupsi bansos mengajukan gugatan yang dibarengkan dengan perbuatan pidana pelakunya sah-sah saja. Soal hakim tidak mengabulkan urusan lain. Hukum acara kita ada kok di situ. Jadi satu hal itu yang saya kira Pak Magdir harusnya dipahamkan juga kepada masyarakat. Ini fakta hukumnya begitu gitu loh. Baik, kita akan dengarkan langsung dari warga yang mengajukan gugatan setelah pariwara. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar suara saya. Nanti Bu Eni saya akan cek lagi karena yang jelas mengajukan gugatannya ganti rugi, meminta ganti rugi 16 juta. Padahal kita tahu sesungguhnya suapnya ini karena 32 miliar lebih. Tapi yang diajukan 16 juta, kenapa kok dikit banget ya ngajuin gugatannya Bu Eni? Setelah pariwara saya tanya kenapa hanya minta 16 juta setelah pariwara?